kasus pengrusakan dengan cara pelemparan terhadap mobil-mobil yang melintasi jalan tol Kayu Agung Palembang di kilometer 335 sampai dengan 338 yang terjadi pada tanggal 30 November 2020 yang lalu, dan itu sempat viral ya, di media sosial. Oleh karena itu, sejak kejadian kami langsung melakukan berbagai macam upaya, termasuk melakukan koordinasi dengan pihak pengelola jalan tol, kemudian dengan Ditlantas dan juga dengan masyarakat yang berada di sekitar atau sepanjang jalan tol Kayu Agung Palembang. Dan alhamdulillah dari hasil penyelidikan yang kami lakukan kurang lebih 15 hari ya, 15 hari, dan tadi malam sekira jam 1 dini hari ya, kita berhasil melakukan penangkapan terhadap para pelaku, yang mana para pelaku ini ada 8 orang. Satunya dewasa ya, berusia 19 tahun, yang lainnya itu masih di bawah umur, kisaran antara umur 13 tahun sampai dengan 17 tahun. Semuanya ini adalah ada 2 orang berasal dari Kecamatan SP Padang dan sisanya itu dari Kecamatan Bijawi. Terhadap mereka ini kita kenakan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan maksimal. Kemudian perlu juga kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa motif dari para pelaku ini merupakan kenakalan yang terkait melakukan pelemparan, dan tempat nongkrongnya mereka memang ada di warung di dekat jalan tol tersebut. Saya rasa demikian. Untuk nama-namanya ada 8 orang ya, saya sampaikan aja inisial F dan kawan-kawan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Intinya ada juga yang saya ingin sampaikan pesan-pesan pada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di dekat jalan tol. Mari kita sama-sama menjaga kepercayaan masyarakat pengguna jalan tol ya, yang melewati jalan tol yang ada di tempat kita, karena ini merupakan kebanggaan daripada masyarakat Kayu Agung. Ya, ini merupakan objek kita nasional. Mari kita jaga bersama-sama. Jangan sampai kejadian-kejadian ini terjadi lagi. Kalaupun memang ada niat-niat daripada anak-anak ataupun orang-orang pelaku kejahatan, tolong segera disampaikan kepada kami agar segera kami lakukan upaya-upaya pencegahannya. Untuk kedepannya kita sudah melaksanakan koordinasi dengan pihak pengelola jalan tol, dalam hal ini WST, dan kalau ke arah Jakarta ada HK ya, itu sudah kita laksanakan untuk melakukan beberapa perbaikan ya, termasuk sarana-sarana, dan alhamdulillah untuk CCTV yang terpasang di seluruh jalan tol Kayu Agung Palembang sudah terpasang ya, sehingga bisa memudahkan petugas ya untuk melakukan pengontrolan ya di sepanjang jalan tol. Kemudian juga saya sudah memerintahkan Kapolsek yang wilayahnya dilewati jalan tol ini untuk meningkatkan patroli di sepanjang jalan tol, baik itu pada saat waktu siang atau malam, apalagi termasuk jam-jam rawan. Kita kedepannya akan memasuki Natal dan Tahun Baru. Nah, ini juga menjadi dalam hal ini melakukan pengamanan yang maksimal. Biasanya kan jam 20.30 kan? Ya. Kemudian jam 20.30, memang mereka itu selama ini nongkrong di warung di sekitar jalan tol itu. Karena apa? Mereka mencari sinyal. Jadi tower itu
yang dekat ya di dekat jalan tol itu, sehingga kalau informasi yang dari mereka sambil di situ nongkrong mencari sinyal, ya. Nah itu terus iseng-iseng mereka itu masih kita dalam, ya, masih kita dalam. Nah, ini karena pelajar rata-rata akan kita lakukan kerjasama dengan dinas pendidikan, ya. Termasuk juga kita akan memanggil mungkin orang keluarganya, orang tuanya. Kita juga akan bekerjasama dengan Bapas karena ini di bawah umur, untuk bagaimana kita mencari langkah-langkah selanjutnya dalam hal pembinaan kaitannya dengan keluarga. Ketika kita melakukan penangkapan memang ada beberapa yang menanyakan kenapa anak mereka dibawa, tapi sudah dijelaskan. Semalam dijelaskan oleh anggota kita bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana, ya, pelemparan di jalan tol, dan itu juga disampaikan oleh para tersangka memang benar mereka yang melakukan pelemparan tersebut, sehingga pihak keluarga dalam hal ini orang tuanya itu kita nangkap dari ini barang bukti ini yang batu yang digunakan, dan nanti masih ada juga beberapa batu yang lain yang tidak kita hadirkan semua di sini. Kemudian juga ada kendaraannya. Yang paling banyak adalah main game online. Main game online. Nah, jadi sesuai dengan penjelasan dari salah satu tersangka ini, mereka datang di situ untuk mencari sinyal untuk main game. Oh tidak, sampai sejauh ini yang melempar dari JPO, ya, jembatan penyeberangan orang itu belum terindikasi, maksudnya belum ada. Insya Allah depannya tidak ada, ya, karena di situ memang sudah dibangun sedemikian rupa sehingga memang itu menurunkan niat orang-orang yang melakukan upaya-upaya iseng, termasuk melakukan tindak kejahatan. Bawahnya pada pengguna jalan tol baik dari arah Bakahuni Palembang, ya, termasuk dari Kayu Agung Palembang dan sebaliknya, agar tidak usah khawatir, ya, takut terhadap ketidaknyamanan ataupun kejahatan di jalan tol. Insya Allah semua berjalan dengan baik, ya, semua aman, dan pun sekarang kita sudah mengamankan para pelaku yang katanya iseng, tapi ya karena mereka sudah melakukan tindak pidana itu dalam kita proses sesuai dengan berlaku. Jadi para pengguna jalan silakan melalui jalan tol yang telah ada, yang telah dibangun oleh pemerintah ini. Kemudian juga telah dilakukan peningkatan keamanan baik dari segi sarana dan prasarana, termasuk pengamanan petugasnya itu makin ditingkatkan. Kemudian untuk masyarakat di sepanjang jalan tol dalam hal ini yang dilalui oleh jalan tol ini, mari kita sama-sama menjaga nama baik dari Kabupaten Ogan Komering Ilir ini. Kita harusnya berterima kasih kepada pemerintah yang telah membangun jalan tol di wilayah kita sehingga pemerataan ekonomi itu bisa berjalan dengan cepat. Nah, ini harus kita dukung. Kalaupun ada segelintir masyarakat ataupun oknum-oknum ataupun kenakalan anak-anak, mari kita sama-sama menegur, mari kita sama-sama menjaga sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang mengganggu kenyamanan di jalan tol. Kemudian kami selaku petugas kepolisian akan melakukan tindakan tegas terhadap para pengganggu pengguna jalan di jalan tol, karena ini adalah objek kita nasional dan saya harus menjaga ini bisa berjalan dengan baik untuk menuju dari Waskita Sriwijaya Tol untuk jabatan yaitu sebagai area manager atau manajer area. Apresiasi setinggi-tingginya kinerja dari jajaran Kapolres Oki, Pak Alamsa, juga Pak Sapta nih dari Reskrim, luar biasa mulai dari olah TKP, pengusutan, pengungkapan sampai dengan penangkapan. Semoga kejadian ini adalah kejadian yang pertama dan paling penting Pak Alam mungkin ini kejadian yang terakhir. Jangan bermain-main dengan bahaya, karena perbuatan dari adik-adik ini sangat membahayakan jiwa pengguna jalan tol kita, bisa mengakibatkan kecelakaan dan lain-lain sebagainya. Semoga ini yang terakhir, Pak. Insya Allah.
Pertama dan terakhir, untuk peningkatan observasi kami terus lakukan, pengamatan dan lain-lain sudah kita lakukan. Yang jelas ini memberikan rasa aman buat kami, Pak. Buat kami pengelola, juga buat pengguna jalan tol melintas di jalan tol itu di 3 Polres malahan, untuk 30 km ke sini dengan Polres Oki, 10 km ke depan itu dengan Polres OI dan Poltabes Palembang. Itu kita butuh laporan-laporan dari masyarakat, sekaligus kita juga mengandalkan call center kita apabila ada ditemukan hal-hal mencurigakan ya Pak. Nomornya 0811 888 6600. Jadi sekaligus kami mengobservasi, tapi juga kami menerima informasi yang update dari pengguna jalan ataupun juga masyarakat yang melintas di jalan tol, juga masyarakat sekitar jalan tol bisa melaporkan di nomor tersebut.